Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bravo, sahabat-sahabat Bravo Iwan di Bravo Channel tentunya. Kita kali ini mendapatkan kedatangan tamu-tamu yang tentu saja sebagian ada sudah menunggu-nunggunya, yaitu ibu dan bapak-bapak yang nanti akan memberikan informasi yang paling update terkait dengan sidang sengketa informasi publik yang digelar di KIP, yaitu Komisi Informasi Pusat. Berlangsung pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ketika kami berkumpul di sini, persidangan itu berakhir dan langsung saya perkenalkan saya yang paling kanan dulu adalah Pak Ted Hilbert. Apa kabar Pak Ted? Pak Ted Hilbert dari APDI. Yakin yaitu Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia, tapi tergabung pula dalam APDI, yaitu Aliansi Peduli Demokrasi Indonesia. Dan koordinator APDI sendiri yaitu Bapak Insinyur Ahmad Syarif ini, Kang Abi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Dan tentu saja Ibu Dr. Leonie Lydia. Ibu sekali lagi mengajar di Universitas Pasundan Bu ya, dengan alma mater Ibu adalah Institut Teknologi Bandung, ITB. Ibu seperti dua bapak-bapak ini juga hadir di persidangan tadi. Izinkan saya Bu pada Pak Abi dulu. Nah, apa yang terjadi pada persidangan hari Senin tadi ini, Kang Abi, yang saya pahamin adalah persidangan kedua. Ya, antara dalam hal ini KPU sebagai termohon, dan pemohonnya adalah bapak-bapak ini, bukan? Betul. Nah, mohon disampaikan, Pak. Poin-poinnya apa itu, Kang Abi? Baik, terima kasih Kang Iwan, rekan-rekan narasumber dan pemirsa Bravos yang kami banggakan. Tentunya alhamdulillah saya tadi selaku koordinator APDI mengantarkan teman-teman dari Yakin sebagai pemohon di sidang KIP. Ini sidang yang kedua, Kang Iwan. Sidang kedua sesuai dengan panggilan sidang dari Komite Informasi Pusat nomor 005. Persis. Ya kan, tahun 2024. Jam 9 tadi pagi antara pemohon dari Yakin, Yakin ini adalah ketua pengurusnya adalah Mr. Ted, singkatan dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusi Indonesia, ya kan? Dan yang termohon itu adalah pihak KPU, itu yang sidang tadi. Ya. Adapun yang disengketakan tuh ada dua hal. Kang Iwan. Yang pertama adalah soal shortcut Sirekap. Nah, nanti shortcut ini dijelasin ini sama Uni Leonie ini, karena beliau ini saksi ahli juga di tempo hari di MK dan tadi siang juga hadir sebagai saksi ahli IT dari Yakin, ya kan. Kemudian sengketa keduanya soal laporan audit dan sertifikasi. Jadi laporan audit keseluruhan dari Sirekap dan tentunya juga sertifikasi Sirekap juga akan digali, akan dilaporkan, akan dirikan seperti kesaksian tadi. Tadi yang hadir memang ada juga saksi ahli dari KPU, Profesor dari pihak termohon ya. Dari pihak termohon dari KPU. Siapa tadi? Profesor Marsudi. Kebetulan beliau juga saksi ahli IT KPU saat MK. Dan alhamdulillah tadi juga habis saksi ahli KPU Profesor Marsudi, saksi ahli IT dari Yakin, Dr. Leonie hadir memberikan kesaksian ahli juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperjelas ini semua. Dan alhamdulillah saya sendiri selaku koordinator Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia peduli gitu terhadap sidang KIP ini, ya kan. Nah, tentunya juga nanti Mr. Ted akan jelasin soal proses KIP proses sidang KIP ini apa sih gitu ya. Supaya lebih bisa dipahami oleh publik kita. Betul. Jadi untuk sementara ini pengantar dari saya gitu. Karena ini banyak kalau saya ceritain di awal agendanya kan selesai masih semua. Jadi silakan Kang Iwan. Sebentar ini kalau boleh saya sela dulu Kang. Kang Abi terima kasih tadi untuk informasi awal bahwa sekali lagi ini ternyata adalah sidang kedua. Sidang kedua betul. Sengketa antara termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Indonesia KPU dengan Yakin dan diwakili oleh Ketua Pengurusnya langsung sebagai pemohon dan anggota APDI. Nah, langsung ke Pak Ted sekarang Pak. Pak Ted, sebelum ke penjelasan terkait dengan apa yang digelar di KIP secara umum, khusus sidang yang hari ini dibandingkan dengan sidang pertama
kira-kira beberapa pekan yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara ini pasca sidang pertama itu, apakah ada progres kemajuan dalam catatan Yakin yang sesuai dengan ekspektasi Yakin, Pak? Baik, terima kasih. Sayangnya tidak. Jadi seperti tidak ada progres. Seperti yang sudah disampaikan waktu kita podcast di sini sebelumnya, sudah ada 3 putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Komisi Informasi Pusat itu tentang data hasil pemilu tingkat TPS, tentang IT KPU termasuk kontrak Alibaba antara Alibaba dan KPU dan DPT. Itu semua sudah diputuskan dan KPU tetap menolak untuk memberikan data, dan kami yakin sudah mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri. Itu juga sudah 1 bulan sesuai peraturan Mahkamah Agung terkait eksekusi putusan KIP. Itu harus Ketua Pengadilan Negeri harus mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi dalam 7 hari kerja setelah permohonan eksekusi diajukan. Sekarang sudah 1 bulan dan setiap hari saya menghubungi bagian eksekusi Pengadilan Negeri dan setiap hari ada cerita yang baru kenapa belum ada progres. Jadi informasi sudah dinyatakan terbuka, sudah harus dibuka kepada publik. Dan keseluruhan dari aparat dan dari pengadilan mungkin main-main sama masyarakat dan sama kami sebagai pemohon. Oke, jadi ternyata ini sekedar refreshing kepada para penonton audiens Bravos, Kang Abi, bahwa tadi Pak Ter sudah menyampaikan pada episode terdahulu sudah kita sampaikan telah ada putusan perintah dari KIP untuk KPU membuka data yang tercakup dalam Sirekap, tapi kan perlu eksekusi pengadilan. Sebentar, sangat-sangat penting untuk dicatat bahwa salah satu putusan tidak terkait data dalam Sirekap, tapi terkait data dari hasil resmi pemilu. Jadi bukan data Sirekap nih masukkan putusan KIP waktu itu, tapi melainkan data hasil resmi pemilu 2024. Tingkat TPS. Tingkat TPS. Tingkat TPS. Itu putusan KIP saat itu. Iya. Tapi ternyata kemudian diajukan ke pengadilan negeri untuk eksekusi, surat perintah eksekusi dari pengadilan yang seharusnya berdasarkan aturan 7 hari setelah pengajuan sudah dijawab, diterima atau ditolak. Sekarang sudah sebulan lewat, tidak ada juga jawaban. Ada jawaban setiap hari dengan alasan berbeda. Berbeda-beda. Nah, hari ini tadi maksud saya ada sidang kedua di KIP. Apakah tadi ada perkembangan yang Pak Ted dengar dan kawan-kawan, Pak Ted dan kawan dengar dari sisi KIP? Atau justru KIP bertanya mana progres dari sisi pengadilan? Kami sebagai pemohon sudah mengajukan pernyataan pembukaan dalam sengketa ini yang termasuk informasi bahwa ada itikat tidak baik dari KPU. Tadi disampaikan tadi? Sudah disampaikan. Tapi dalam sengketa ini kita memang tidak bisa terlalu mendalami isu terkait sengketa yang lain atau putusan yang lain. Ini sengketa baru, sengketa terpisah. Di mana kita fokus pada pokok sengketa ini karena 3 putusan sebelumnya sudah dikeluarkan dari KIP dan sudah tidak lagi dalam kewenangan KIP, sudah masuk ke dalam kewenangan pengadilan negeri sebagai eksekutor. Supaya clear nih Pak Ted, sehari ini sidang hari ini tadi adalah sidang kedua. Sidang kedua, 2 sengketa baru. Sengketa baru dengan dua sengketa. 2 sengketa. Source code. Untuk terkait source code, Sirekap. Yang kedua adalah laporan audit dan sertifikasi. Agendanya tadi itu. Oke. Jadi hal baru kan ini? Ya, hal baru, sengketa baru. Secara spesifik.
permohonan baru Bu ya. Nah khusus untuk permohonan baru dalam sidang hari ini tadi, Pak Ted, apa yang mengemuka tadi, yang mengemuka atau bisa di-share sekarang dari secara kata substansi? Baik. Ya pertama yang harus dicatat adalah penolakan KPU terhadap permohonan kami. Kami ingin melihat source code Sirekap untuk melihat apakah yang disampaikan KPU misalnya kepada publik atau di dalam persidangan di MK, apakah itu memang benar, apakah Sirekap berfungsi sesuai desain dan sesuai yang diklaim mereka. Tapi permohonan ditolak. Permohonan ditolak atas dasar hak source cipta code atau source code atau source code-nya. Ya, Itu yang pertama. Ya. Kalau yang keduanya langsung dijawab juga tadi. Ya, yang kedua sama, kami ingin mendapatkan laporan audit. Mereka mengklaim sudah diaudit oleh BRIN, oleh BSSN, oleh Kominfo. Mereka klaim ada sertifikasi ISO 27001 yang wajib sesuai hukum. Yang menyampaikan tadi langsung dari pihak dari KPU, maksudnya komisioner atau yang mewakili, atau justru juga ada pihak lain, misalnya ada saksi dari mereka atau bagaimana Pak? Jadi hari ini sidang kedua. Ada agenda pemeriksaan uji konsekuensi KPU dan mendengarkan ahli KPU. Oh, tadi diperdengarkan? Iya. Mereka hadirkan? Agenda pertama, uji konsekuensi tidak terjadi, meskipun itu wajib sesuai hukum, tapi KPU belum membawa uji konsekuensi yang lengkap. Jadi itu sudah ada pelanggaran Undang-Undang KIP dan hukum acara. Kemudian ahli KPU Profesor Marsudi menjadi ahli pertama dalam sengketa ini yang diperiksa. Nanti Bu Leonie bisa menjelaskan lebih lanjut karena itu juga terkait IT. Ya. Dan kemudian Bu Leonie yang kebetulannya hadir di sidang tadi pagi juga diperiksa sesuai agenda. Seharusnya akan diperiksa di sidang berikutnya, tapi kebetulannya dipanggil tadi pagi. Oke, saya boleh beri sebentar ke Bu Leonie ya, kemudian Pak Abis lagi. Saya cuma mau menegasi aja supaya karena ini menarik. Kenyataannya sidang kedua tadi ini kan soalnya ada uji konsekuensi. Betul, saya baru dengar yang tidak dilakukan oleh KPU. Betul. Maksud saya sebelum ke Bu Leonie. Iya. Ini dulu nih yang dibahas. Oke, boleh. Karena saya mau menggali tuh. Apa yang dimaksud itu, Pak? Uji konsekuensi tidak dilakukan dan ini menjadi pelanggaran hukum acara. Nah, gimana? Oke, kita harus mundur. Ya. Baik. Dan masuk ke dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Iya, betul. Yang kita harus memahami adalah bahwa badan publik punya hak untuk mengecualikan informasi. Okay. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa secara umum informasi ada yang dikecualikan. Nah, informasi yang ada di badan publik harus terbuka untuk umum. Tapi ada beberapa dasar yang wajar untuk mengecualikan informasi. Misalnya keamanan negara atau data pribadi karyawan atau PNS. Itu wajar dikecualikan. Oleh karena itu memang badan publik punya hak untuk mengecualikan informasi, artinya menolak permohonan informasi. Tapi ada ketentuan yang ketat, pasal 19 UU KIP, jika badan publik menolak permohonan informasi, mereka wajib untuk membuat dan menyampaikan uji konsekuensi tadi, Itu adalah bentuk dokumen yang menguraikan dasar faktual dan dasar hukum untuk mengecualikan informasi. Karena posisi KPU dia mengatakan data itu dikecualikan, tapi dia harus
dia harus sampaikan dong uji konsekuensinya di dalam sidang. Uji konsekuensinya dalam sidang. Faktanya tadi tidak lakukan. Dan memang dalam hukum acara ada juga ketentuan bahwa sebelum sengketa atau pokok perkara dimulai dalam persidangan, uji konsekuensi sudah harus ada. Misalnya kami sebagai pemohon, sebelum kami menghadirkan saksi, ahli, mengajukan bukti, kami memang harus memahami apa dasar untuk mengecualikan informasi, karena itulah yang kami harus membantah. Tapi sidang hari ini dilakukan sudah dengan pemeriksaan 2 ahli tanpa adanya uji konsekuensi. Itu juga melanggar hukum acara dan tidak adil bagi kami sebagai... 2 pertanyaan saya, Pak Ted, terkait dengan ini. Pertama, apakah dari pihak Anda tidak mempertanyakan persoalan tadi? Dan kemudian keduanya, apa tangkisan jawaban mereka? Maksudnya KPU. Ada sedikit permainan. Di awal sidang, KPU kasih sebuah dokumen ke majelis dengan penjelasan bahwa itu adalah sebagian dari uji konsekuensi dan juga bahwa belum ada tanda tangan atasan. Dan itu telah menjadi dasar bagi majelis untuk menyetujui kehadiran ahli. Tapi itu tidak sesuai karena uji konsekuensi tidak diperiksa dan terutama tidak dikasih kepada kami sebagai pemohon ya. Artinya sudah terjadi pelanggaran hukum acara. Gitu. Mulai agak clear nih gini bahwasanya Pak Abi. Baik, kembali sekarang saya ke Bu Dr. Leonie. Bu Dokter, tadi kan saya dengar dari Pak Ted pada persidangan tadi dari pihak termohon dalam hal KPU hadir tuh saksi ahli mereka, Profesor Marsudi. Tentu saja beliau membidangi IT, asumsi saya kan Pak ya. Dan saksi kalau nggak salah saksi ahli beliau itu Profesor Marsudi saksi ahli IT dari KPU yang terkait dengan Sirekap termasuk barangkali kan. Ya. Apa yang Ibu dengar dari beliau tadi, penjelasan secara teknis berarti kan Bu ya, yang menurut Ibu bisa diterima atau justru mungkin Ibu berargumen berbeda. Gini Bu. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya justru tadi beruntung sekali ya. Yang tadinya rencananya adalah di persidangan berikutnya. Ternyata tadi maju. Malah dimajukan. Karena saya memang mendengar kesaksian ahli yang pertama langsung greget. Ada beberapa yang harus langsung dikonfirmasi. Yang pertama, ya, untuk saya catat di sini. Iya, luar biasa. Kebetulan tadi Ibu diminta untuk langsung. Karena kalau tidak terjadi penyesatan informasi. Yang pertama ini yang sangat penting sekali adalah pernyataan Prof. Marsudi tentang soal putusan MK yang menurut beliau sudah final dan binding dan menganggap persoalan Sirekap sudah selesai. Padahal putusan MK itu bagi saya khusus untuk Sirekap belum selesai dan menyisakan masih banyak persoalan. Kenapa? Dalil-dalil dari putusan MK baik dari yang sidang yang umum dan saya baca juga yang dissenting opinion, itu dalil-dalilnya sudah sesuai bahwa Sirekap itu harusnya begini-begini gitu ya. Kita yang seperti yang saya sampaikan juga, saya kebetulan juga saksi ahli di MK, sesuai bahwa Sirekap itu adalah sesuatu yang dipakai. Dipakai selama pengolahan hasil pemilu, baik mulai dari unggas sampai rekapitulasi, dan itu sudah diakui juga oleh undang-undang. Namun saya masih ingat di pernyataan di sidang MK itu, beliau menyatakan bahwa kontroversi soal Sirekap itu hanyalah pepesan kosong. Kenapa? Itu ucapan dari Prof. Marsudi. Karena menurut beliau yang dipakai itu Sirekap tidak dipakai, tetapi yang dipakai adalah rekapitulasi manual. Jadi poinnya di sini. Dalam sidang MK, Prof. Marsudi ingin menggarisbawahi bahwa kontroversi Sirekap tidak perlu dijadikan perbincangan karena yang dipakai adalah rekap manual. Nah,
Terus tapi tadi beliau menyatakan bahwa kontroversi Sirekap selesai, padahal dengan pernyataan bahwa yang dipakai rekap manual, Hakim MK sudah tidak mau lagi melihat kontroversi Sirekap, jadi tidak diselesaikan itu di sidang MK, bahwa seperti yang temuan Mas Anas, banyak data invalid, dan menurut saya bahwa terutama saat unggah itu ya, ada banyak fitur-fitur yang bermasalah, termasuk hak edit ke KPU Kota, itu adalah sumber kontroversi dan itu tidak dituntaskan dengan dalil nggak dipakai kok, gitu kan. Nah, jadi pernyataan Prof. Masudi tadi bahwa tadi berbeda, Sirekap tidak bermasalah, tidak begitu keputusan MK, ya, karena putusan MK tidak menyebut bahwa Sirekap tidak bermasalah. Saya mau menambahkan dalam putusan PAPU MK yang ada dua, ini adalah yang untuk Anies yang nomor 1, halaman 1686. Di situ ada perintah dari MK untuk 3 hal. Yang pertama, Sirekap harus diperbaiki. Karena sebelumnya dalam penjelasan pertimbangan hukum sudah ada penjelasan dalam putusan bahwa Sirekap bermasalah. Kemudian ada perintah bahwa Sirekap sebelum digunakan lagi harus ada audit oleh pihak independen. Oh, itu saya ingat ada dalam putusan MK. Ada dalam putusan MK. Betul. Lebih kuat lagi. Poin ketiga adalah MK memerintahkan bahwa harus ada pertimbangan atau diskusi siapa yang mengelola Sirekap. Menurut MK kurang tepat Sirekap dikelola oleh KPU dan harus ada evaluasi untuk mungkin membuat lembaga lain yang lebih kompeten untuk mengelola Sirekap. Jadi yang disampaikan oleh Profesor Marsudi sangat tidak benar bahwa MK sudah memutuskan Sirekap sempurna dan tidak bermasalah. MK justru memutuskan bahwa Sirekap bermasalah, harus diperbaiki dan harus diaudit. Dengan wording dari KPK dari MK dulu yang saya juga ingat tadi poin-poin dari Pak Ted ungkap tadi bahwa juga termasuk di dalam poin tadi perlu ada evaluasi, Pak. Itu saya ingat betul tuh. Bahkan halaman 1686. Betul. Bahkan Kang Iwan, ini Bawaslu baru-baru ini juga sudah meminta KPU untuk memperbaiki Sirekap. Dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Baru dan terkini lah gitu. Iya, terkini. Mungkin seminggu kemarin lah. Dan yang menariknya kan kita juga pernah mendengar bahwa KPU akan memakai Sirekap lagi nih di pilkada yang 27 November ke depan. Depan mata ini. Depan mata. Nah, saya selaku anak bangsa dan civil society kan jadi terenyuh ya pada bangsa ini, seperti tidak mau belajar dari kesalahan atau kehilafan, kalau saya mau dibilang kesalahan ya, yang membuat kegaduhan, terjatuh di lubang yang sama. Masa mau diulangi lagi? Iya, dan tidak mau ada gejala perbaikan-perbaikan yang signifikan ya. Saya tidak tahu apakah KPU serius untuk memperbaiki ini, tapi ke depan 27 November ini ada pilkada yang notabene serentak dan akan menggunakan Sirekap kembali. Padahal perbaikan-perbaikan belum kita lihat. Gitu lah. Seperti sebelum kembali ke pertanyaan Abi, saat juga pada Pak Ted, kembali ke Dr. Leoni. Tadi kan Ibu mengatakan dalam pandangan Ibu, tafsir Profesor Marsudi itu keliru. Tafsir kan? Tangkisan Ibu apa tadi di sidang tadi? Pas giliran Ibu ini. Saya jelaskan tadi bahwa keputusan MK tidak demikian. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Ted, bahwa sebetulnya dalam dalil-dalil MK menyebutkan banyak sudah Ibu uraikan tadi di depan majelis. Ya, dan bahwa dan kenyataannya sebetulnya Sirekap itu dipakai. Dipakai dalam mulai dari kenyataannya ya, dan untuk unggah,
kemudian untuk nobar. rekapitulasi di pleno-pleno yang mereka sebut sebagai rekap manual itu dipakai. Karena faktanya itu dipakai. Yang paling jelas Bu, saya sebagai masyarakat awam, tapi juga sebagai seorang profesional di bidang saya jurnalistik, di hari awal penghitungan kita tahu tuh yang tampil di layar dari KPU itu ya hasil Sirekap. kerja Sirekap. Itu kan seluruh Indonesia tahu itu kan itu. Tidak ada yang bisa pungkiri kan gitu Kang ya. Pak Ted, Ada kan? banyak video di YouTube. Iya. Jadi Ibu bener ini dalam hal ini bahwa itu faktanya dipakai. Sirekap. Tidak bisa Sampai juga dilepaskan. ternyata apa namanya tadi rekapan-rekapan yang katanya pakai secara manual sejatinya masih pakai Sirekap. dipakai. Lalu Karena Sirekap itu bukan alat bantu yang bisa digantikan atau tidak dipakai. Dia adalah bagian yang nggak terpisahkan dari Sistem informasi KPU sendiri untuk menghasilkan informasi-informasi. Mulai dari C hasil yang diunggah, yang sebetulnya C hasil unggahan itu dan yang sebelum diunggah yang diminta Pak Ted ya. Nah, itu kemudian hasilnya dikonversi. Siapa lagi coba mungkin yang maaf nih Bu, mungkin itulah yang dimaksud oleh Prof Marsudi, Sirekap nggak ada masalah. Yang faktanya bahwa itu berjalan gitu kira-kira gitu. Ini pandangan naif saya. Tadi kan Ibu menyampaikan di persidangan Prof Marsudi mengatakan Sirekap itu tidak perlu dipermasalahkan atau ucapannya tidak ada masalah. Apa persis ucapan dia tadi? Ya, sebetulnya bukan nggak ada masalah bahwa kata mereka mengklaim bahwa hasil yang diputusan KPU soal hasil Pilpres itu bukan berdasarkan Sirekap, tetapi hasil rekapitulasi Secara manual. Padahal kita semua akan tahu tidak bisa itu. Sehingga sesungguhnya di situ kita harus menambahkan putusan yang tadi. Ya, mereka mengklaim Sirekap tidak dipakai, yang dipakai adalah proses manual berjenjang. Dan kemudian ada keputusan KPU 360 hasil resmi pemilu. Ya. Di situ cuman ada data nasional, ya, siapa yang dapat berapa jumlah suara dan persentase. Kami sudah meminta data tingkat TPS terkait itu ya, dalam putusan yang tadi dan dikabulkan. Dan itu juga KPU masih menolak untuk memberikan data itu. Jadi Sirekap katanya tidak dipakai dan data data yang dasar dari yang diklaim adalah proses yang resmi juga mereka tidak mau kasih. Ya, kita di dalam gelap gulita. Jadi menurut Ibu apa kalau boleh dibuat ini ya, memudahkan kami yang awam, atas penjelasan saksi ahli KPU tadi yang dihadirkan di persidangan di KIP, yaitu Prof Marsudi, dalam mungkin 1, 2 atau urut poin begitu, apa yang bisa Ibu katakan? Misal apakah promosi dalilnya salah atau bagaimana Bu? Misalnya. Kalau saya kalau melihat Ibu bisa urutkan poin-poin ya. Ketika di MK saksi ahli yang dari KPU sangat berkeras bahwa jangan deh eksekusi Sirekap karena nggak dipakai. Tetapi ketika kami meminta data, Pak Ted meminta data, masyarakat minta nggak data, diberikan. Tapi tanpa penjelasan. Padahal putusan KIP sudah harus diberikan. Betul. Dan temuan kami Sirekap bermasalah sejak dari kode program. Kenapa yang kode code program? itu? Karena validasi tidak ada. Menurut saya itu nggak mungkin. Ibu ini kan ahli IT Bu kan, dan di MK dulu Ibu sebagai saksi ahli juga. Silakan lanjutkan. Kalau validasi ditiadakan, itu kualitas informasi yang data yang disimpan di suatu sistem itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dasar sekali. Jadi tidak mungkin menurut saya lolos tanpa validasi seperti itu yang dari hasil audit, nggak karena kualitas sistemnya bermasalah. Kemudian yang kedua adalah H-editnya itu ya, H-edit diberikan kepada yang bukan mengentrikan data. Itu pasti akan semakin bermasalah. Berubah dari KPPS menjadi di level KPU kota ya. Dan itu memang seperti berubah dari
harusnya editnya di KPPS sekarang diberikan pada KPU kabupaten kota. Dan yang ketiga ada informasi-informasi untuk publik yang ditutup seperti misalnya data numerik, data grafis. Jadi menurut saya Sirekap kalaupun memang ada audit sebelum dia diserahkan ke KPU itu pasti berbeda dengan Sirekap yang setelah dipakai ini. Karena ada perubahan pada kode program. Dipastikan tuh Bu, ada perubahan pada kode programnya. Karena tadi informasi itu bisa terbuka, sekarang tidak. Itu diakui ya, Bu Leni waktu saat saksi MK dari pihak KPU, dari developer Saudara Yudis itu diakui bahwa ada perubahan autentifikasi validasi dari KPPS kecamatan diubah menjadi di tingkat kabupaten kota. Tingkat yang atasnya kan itu kan? Tingkatan di atasnya. Justru itulah inti permasalahan. Itu yang kan? mau kami bilang, disitulah membuka kemungkinan patut diduga. Patut diduga terjadinya perubahan-perubahan suara, dalam kurung perubahan dan sebagainya. Kecurangan kan itu. Makanya Dr. Leoni mengatakan itu sudah tidak berintegritas data KPU. Jadi semua permintaan dari Yayasan Yakin menurut saya sudah sangat tepat. Mulai dari data C hasil TPS, karena itu bisa digunakan untuk membandingkan. Menurut teman-teman Dev Sirekap itu ada 3 jenis Sirekap. Sirekap mobile yang pertama digunakan untuk upload C hasil, kemudian dikonversi hasilnya disimpan di database, itu namanya Sirekap mobile. Kemudian yang menampung hasilnya dan membantu rekapitulasi benjang, rekapitulasi itu namanya Sirekap web. Katanya mereka itu ternyata terpisah. Tadi saya pikir itu menyambung gitu ya. Yang untuk info publik itu juga bagian dari Sirekap web. Mungkin katanya sih terpisah. Jadi data yang ada di Sirekap web dengan Sirekap yang info publik itu berbeda. Jadi sekaligus ini ya apa yang diminta dari Yakin. Untuk melihat ya bagaimana satu kesatuan dari kontroversi ini bisa kita pecahkan dengan melihat langsung pada data yang diputuskan hasil, KPU sendiri. Ya, jadi pembanding tuh nanti data yang hasil dengan data yang di info publik dengan data yang mungkin dimiliki oleh yang seperti yang Mas Anas dari robot Mas Anas. Jadi kebenaran mungkin bisa diungkapkan di sana. Ketika diperlihatkan semua, di-compare gitu kan? Dari yang pertama dari hasil C yang original dari yang mungkin TPS itu kan Pak ya, sampai kemudian ujung Bu ya, apa tadi yang level kabupaten tadi Pak ya? Itu direkapitulasi dan tersimpan di Sirekap web kan. Sirekap web kata tapi mereka. Apakah nanti ini juga konsisten dengan data yang untuk publik yang diberikan pada info publik? Oh, tadi tiga level di mereka Bu ya. Tadi yang mobile yang ini web, unggah ke web, terus yang untuk info ke publik. Itu harus berkesesuaian semua dong mestinya. Iya kan? Logik saya sederhana. Jangan lupa kita punya dasar yang sangat kuat untuk meminta informasi itu. Data yang punya Mas Anas, data terakhir dari Sirekap. Sirekap di situ terjadi perubahan data sampai tanggal 25 Maret. Sejak tanggal itu data dalam Sirekap tetap. Dan saya sendiri dan juga Mas Anas sudah download dengan cara programming, cara robot, data lengkap yang ada dalam Sirekap. Temuannya apa Pak? Begini, dalam Sirekap ada untuk Pilpres totalnya 128 suara. Juta. 128 juta suara. 128 juta suara untuk Pilpres. Untuk Pilpres. Dalam keputusan KPU 360 hasil resmi pemilu, klaim KPU adalah 163 juta
suara. Oh, tidak sesuai dong. Sangat tidak sesuai. Berbeda. Hampir 128 juta ke 163 juta. Hampir 40 juta suara lebih Lebih banyak. katanya dalam hasil resmi dari suara yang ada di Sirekap. Tapi kita juga bisa menggunakan akal sehat. Menghitung 163 juta suara. Itu lebih dari 80% dari DPT. Artinya klaim KPU ada partisipasi dalam pemilu, dalam pilpres lebih dari 80%. Kalau nggak salah kira-kira 83%. Itu tidak mungkin. Gimana bisa ada partisipasi dalam pilpres begitu tinggi, 83 juta. 83%. 83%. Ya, biasanya partisipasi mungkin 60%, kalau 70% itu sudah sangat tinggi, 83% ya nggak mungkin. Ya. Jadi data yang ada di dalam Sirekap itu lebih masuk akal dari data yang diklaim oleh KPU dalam hasil resmi. Jadi kita memang punya dasar sangat kuat untuk meminta perincian dari data tingkat TPS dari hasil resmi. Kalau saya mundur dengan pertanyaan ini, mohon dimaafkan Kang Abi, Ibu dan Pak Ted. Tadi barusan saya agak mengulangi nih Pak Ted. Menurut Pak Ted, berdasarkan Sirekap, data suara itu jumlahnya adalah 128 juta suara. Ya, itu data Sementara resmi. menurut KPU pada waktu penetapan hasil Pilpres, jumlah suaranya ada 163 juta suara. Berarti selisih sekitar 30-an sekian, hampir 40 juta suara. Ya, dan itu angka 163 juta suara itu menjadikan persentase pemilihan keikutsertaan dalam memilih 83% secara nasional. Ya, kalau 163 juta dan DPT adalah apa? DPT totalnya 204 atau 203 juta. Ya. Dihitung saya persentase gitu, Kang Abi, itu 83%. Dalam pandangan Pak Ted itu tidak mungkin. Iya, terlalu tinggi. Partisipasi 83%. Sehingga mungkin tapi tidak wajar. Tidak wajar. Mungkin tapi tidak wajar. Yang lebih wajar itu adalah angka Sirekap yang disebut tadi 128 juta suara. Bu, secara ahli pandangan Ibu, apa itu yang Ibu lihat? Ada lagi nih. Sebetulnya yang dihasilkan dari rekapitulasi itu tidak hanya si hasil ya yang dari TPS, ada lagi dalam rekap berjenjang itu namanya hasil setiap tingkatan. Dan saya itu juga sudah sedih sebetulnya melihat bahwa hasil yang diunggah setiap tingkatan kan mengupload ya, itu tidak lengkap. Banyak formulir D yang tidak diupload, diunggah. Kemudian kalaupun diunggah, formulir itu banyak yang tidak ditandatangani oleh saksi. Saksi 01, saksi 03 gitu loh. Jadi tepat Pak Ted itu mengajukan ke Komisi Informasi Publik. Karena itu hak publik. Untuk mendapatkan data TPS tadi ya. Hasil secara lengkap dari pemilu ini, sehingga kita percaya bahwa hasil putusan KPU soal pemilu ini bisa berintegritas dan itu benar sesuai gitu loh. Dan sekarang kan tidak, gelap semuanya. Soalnya perhitungannya di bawah tangan. Betul. Iya, kita cuma pilkada depan mata ini. Pilkada depan mata, padahal Sirekap dipastikan akan digunakan lagi. Betul. Yang sesungguhnya masih bermasalah kan gitu, Bu? Kan tadi ada klaim bahwa kan ini untuk pilkada kan katanya belum diperbaiki ya. Dan belum diaudit. Tapi kan ini untuk pilkada berbeda. Tidak. Bahwa banyak modul-modul bagian-bagian dari aplikasi Sirekap itu persis sama dengan yang untuk Pilpres dan Pileg sama. Mulai dari unggah kan pasti juga pakai proses itu dan algoritmanya tidak berbeda gitu. Oh gitu Ibu ya? Iya. Tidak kurang lebih secara prosesnya sama yang dilakukan. Rekapitulasinya juga sama kan. Yang tidak mereka lakukan tidak ada
untuk rekapitulasi nasional. Iya. Ya kan? Hanya sampai seperti itu. Artinya apa? Yang akan dipakai tidak akan jauh berbeda gitu kan. Sementara problem Sirekap itu belum dituntaskan dan temuan-temuan hasil audit itu tidak transparan. Kontroversi soal data juga tidak terbuka. Bagaimana kita bisa percaya pada hasil rekapitulasi manual sementara yang kita saksikan rekapitulasi yang tersimpan di formulir D itu tidak hanya tidak lengkap tetapi tidak juga ditandatangani saksi. Sesuatu yang sangat mungkin berulang lagi atau terulang lagi pada pilkada nanti. Saya nggak bisa membayangkan Kang Abi, pilkada serentak di puluhan wilayah, kalau sengketa timbul, itu masalah itu lebih parah daripada sengketa pilpres kan gitu. Betul. Itu Tahu nggak? ributnya luar biasa, kecuali ada cara untuk mengatasi dengan sekali pukul gitu kan. Ada selesai cara. masalah semua. Ada Pak Iwan cara. tahu Walau nggak alam untuk itu. yang formulir D Iya. itu di Iya. Jawa Barat tuh yang terupload cuma 2/3. Terus ada di Papua Pegunungan tuh 0 semua. Serius, Bu? Serius, semua terbuka, itu bisa diakses sekarang. Bisa info diakses publik. ini? Iya, info publik. Nah, kalau memang KPU klaim manual lengkap, ya coba kasih, biar kita bisa validasi semuanya, bisa bandingkan. Kalau Jadi, ada data yang lain bukan tidak Iya, sama dengan iya. info publik. Ayo berikan dong ya. Jadi Berikan dong. Kang Iwan, Iya. kami ini dari APDI ya, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia ini kan peduli demokrasi ini kan sebenarnya peduli ya sama bangsa ini tentunya ya, sama demokrasi. Kita nih, saya, Mbak Leoni, Master Ted, ini nggak mau macam-macam sebenarnya. Kita tuh kepengen apa yang sudah terjadi ini, oke lah, kita anggap pemilu ini, pilpres ini selesai. Tapi belum berakhir gitu loh. Kenapa saya katakan belum berakhir? Karena memang kita harus menemukan dan mempelajari apa-apa saja yang harus diperbaiki sesuai putusan MK loh. Iya. Satu, permintaan Bawaslu, gitu loh. Ya kan? Bagaimana Jadi Kang Abi mengatakan Abdi nggak mengada-ngada nih. Nggak kadang-ada. Langkah ini dilakukan berdasarkan putusan MK. Dan itu instruksi tertinggi loh dalam Bawaslu, konteks ya kan? Betul, Bawaslu juga. Pilkada 27 November di depan mata. Iya. Ada gubernur, mungkin Wali ada kota sekitar segala 20 macam. gubernur ya yang Iya, akan betul, diinikan. betul, Kang. Kemudian ada ratusan Iya. kabupaten kota. Persis. Bayangkan kalau anak bangsa Iya. ribut lagi eker-ekeran cuman gara-gara tidak transparan, tidak data integritas. Ya kan, padahal kecil nih. Iya. Saya sebagai engineer, Mbak Leonis juga engineer, ini mudah sekali sebenarnya. Permasalahannya mudah sekali. Oke lah kalau orang hukum menafsirkan sesuatu bisa 10 pendapat atau 12 pendapat. Dalam teknik nggak bisa. Dalam Kan? teknik nggak bisa. Kita hanya mengenal angka 0 dan 1. Iya. Yes atau no. Iya. Iya atau tidak. Betul. Nah, kalau Sirekap ini mampu menjadi wasit yang benar, Iya. nggak dicawe-cawekan, ya kan? Tidak ada niatan jelek untuk mengarah kemenangan sesuatu gubernur siapa atau wali kota mana, ini bangsa ini akan aman. Rakyat akan diam. Rakyat akan mendapatkan Jadi, legitimasi ya. Betul. Tentunya pemerintah mendapat legitimasi mulai dari gubernur sampai dengan bupati, wali kota. Mas Abdi tahu Kira-kira nggak gitu. solusinya apa? Ya. Transparan. Transparan. Informasi di Sirekap itu transparan dan konsisten. Sama dengan yang diunggah. Kemudian ditampilkan sesuai dengan yang benar. Kemudian itu dilengkapi. Dan saya, Kang Iwan, saya sebenarnya mau mengajak nih alumni TB yang bekerja untuk membantu sebagai developer ya soal Sirekap ini, terutama rektor ITB lah Bu Reni lah. Saya menghimbau lah, ya kan, jangan sampai terulang kembali hal-hal yang tidak perlu, ya kan. Saya tahu Sirekap ini baik dan bagus, tapi jangan sampai lah Sirekap ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal itu bisa kita lakukan. Kang Iwan, Siap. mungkin kita bisa mengumumkan sesuatu di podcast ini. Beberapa hari yang lalu ada rapat antara semua anggota APDI dan bersama-sama kita sudah memutuskan untuk berupaya mencegah kekacauan Sirekap terulang lagi untuk
pilkada. Ya. Dan kami memutuskan untuk menggunakan upaya hukum yang disebut gugatan warga negara atau citizen lawsuit untuk mencoba hal ini. Mungkin ada banyak orang yang masih ingat gugatan polusi udara. Oh, iya, betul. Ya, itu dimenang oleh rakyat, oleh pemohon di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan juga dimenang dalam kasasi di Gugatan Mahkamah polusi Agung. udara tuh warga menang itu, Pak. Iya, dan bentuk gugatan itu adalah gugatan warga negara. Itu adalah bentuk gugatan yang sangat tidak umum, tidak banyak digunakan, tapi sangat cocok untuk hal ini. Jadi kami ingin mengajukan gugatan di mana kami akan membuktikan beberapa pelanggaran hukum yang telah terjadi. Itu sudah terbukti. Salurannya seperti apa tuh, Pak? Saluran gugatan itu, kalau boleh bertanya langsung. Ya. Kemana diajukannya? Ke pengadilan negeri. Oke. Ya, itu gugatan Perdata? Bentuk khusus di bawah gugatan perdata. Sedikit mirip class action, tapi juga berbeda. Dan kami ingin membuat petitum yang pada dasarnya akan melarang penggunaan Sirekap untuk pilkada kecuali daftar item-item yang harus dilakukan KPU sebelum Sirekap boleh untuk digunakan. Di situ adalah misalnya melaksanakan perintah MK. Seperti perbaikan semua masalah dan audit independen. Betul. Kemudian kami juga akan menambahkan bahwa semua putusan KIP tentang keterbukaan informasi yang ada terhadap KPU harus juga dihormati dan dilaksanakan sebelum Sirekap boleh digunakan lagi. Pak, terkait poin tadi, Pak. Tadi Pak Ted mengatakan terkait dengan KIP. Mohon diulangi tadi bahwa di sana kan ada soal kewenangan KIP kan dan tugas KIP kan yang terkait dengan kepentingan publik tadi kan itu. Iya. Jadi itu diharapkan bisa dilaksanakan oleh KPU kan gitu kan. Iya. Tapi kalau KPU begini. Mengeksekusi ya. Iya, tapi gugatan warga negara itu terpisah. terpisah. Dan di dalam gugatan warga negara sangat bebas apa yang bisa meminta atau dimasukin dalam petitum. Ini rencana Pak Ted untuk skenario gugatan yang tahap 3. Tahap 3. Sekarang ini di tahap 2 ini Bu ya. Iya Pak. Ya, Pak, ya. Dan kita memang punya dasar yang sangat kuat. Ada perintah MK. Ada juga perintah Bawaslu. Betul. Ada juga Ketua Bawaslu yang sudah menyampaikan bahwa siapapun yang mau bisa audit Sirekap. Itu jadi sudah ada dasar yang sangat kuat. KPU tidak mau melaksanakan apa saja dan gugatan warga negara adalah bentuk yang bisa dimanfaatkan untuk memaksa KPU mematuhi hukum peraturan perundang-undangan, perintah MK, perintah Bawaslu, menghormati asas transparansi, asas keutuhan data, untuk pastikan bahwa pilkada pada bulan November akan jurdil dan tidak lagi penuh kekacauan. Jadi Pak, semua tadi yang diharapkan Pak mengerucutnya ke sana. Mengerucut ke sana. Semua masuk ke sana. Betul Bu ya? Jangan salah. Betul Bu. Maaf Bu. Tapi syaratnya menurut saya mesti ada goodwill dari KPU kan. Kalau nggak ada goodwill mungkin harus pemaksaan. Nah, ketika oleh pemaksaan pengadilan lewat saluran hukum membenarkan ini kan. Iya kan Bu ya? Nggak ada ternyata tidak ada goodwill. Berarti tetap harus dari pemerintah. Iya, kan? penguasa dan kemudian pengadilan jangan intervensi, mestinya kan gitu nih Pak. Iya, betul. Nah, buktinya sejauh ini pengadilan terhadap yang pertama dulu pun Pak Ted sudah tunggu lebih seminggu, sudah sebulan. Jawaban ada tapi tiap hari beda versi itu harus begitu.
Itu udah eksekusi loh, di tahap eksekusi. Silakan Bu, silakan, maaf. Jadi ini Bu kuncinya Dokter. yang kita perdebatkan tadi terakhir soal hak cipta. Hak cipta. Oh ya tadi sempat. Jadi setelah di MK berlindung dengan bahwa Sirekap tidak dipakai, padahal tidak terpisahkan ya, pasti dipakai. Sekarang mau berlindung di balik mereka sudah punya hak cipta. Tadi itu yang ditanyakan hakim lagi. Benar nggak ini? Hakim bertanya tadi, Bu. Iya. Sebetulnya ini juga terkait dengan tadi ya, apa tadi? Pemeriksaan apa? Keberatan tadi? Oh, ini uji konsekuensi. Sebetulnya tadi itu kan ditanyakan langsung ke saksi ahli. Kalau Prof Masudi menjawab bahwa itu memang dilindungi hak cipta bahkan sampai 50 tahun. Kalau saya melihat, ditanyakan, sebetulnya saya juga justru tadi tuh ingin bertanya karena memang saya nggak tahu ya apa alasan KPU memasang itu hak cipta dan berdalih di balik itu bahwa menjadi semuanya tertutup sampai sekian puluh tahun. Karena saya sebagai engineer, menurut saya bahwa kekhawatiran mereka terhadap keamanan data, terhadap bahwa ini akan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi dan lain-lain, tidak ada karena semua berangkat dari persoalan yang kontroversi Sirekap itu dan yang belum selesai. Terus bahwa keamanan data saya jelaskan juga tidak ada masalah ya Pak Ted ya, dan bahkan KPU udah minta buka semua, bahkan datanya juga apa tadi juga hasil audit juga semua terbuka. Yang minta gitu. buka semua itu KPU apa KIP, Bu? Pak Ted minta ke KPU kan? Minta ke KPU, maksudnya minta ke KPU agar dibuka kan itu? Iya, Bawaslu maksudnya. Bawaslu ya. Tapi ternyata tidak ada masalah. Prof Marsudi dalam sidang tadi pagi sangat membantu kami pemohon. Oh ya? Beliau dihadirkan oleh KPU, tapi sepenuhnya membantah KPU. Berbeda. KPU telah menolak permohonan kami atas sertifikasi dan laporan audit atas dasar hak cipta. Nggak masuk akal. Dan dalam keterangan Profesor Marsudi menyampaikan bahwa semua hasil sertifikasi dan audit seperti laporan audit harus terbuka, bahwa itu adalah berbeda dengan posisi KPU sendiri. Artinya ada dua sengketa, ada yang dalam persidangan ini ada yang source code dan sertifikasi dan audit. Dan ternyata yang kedua, sertifikasi dan audit, ahli KPU membantah KPU dan membantu kami bahwa itu memang terbuka dan harus diberikan kepada kami. Luar biasa. Terima kasih Profesor Marsudi. Dan lucunya Kang Iwan, ada satu yang menarik juga, lucu dan tidak masuk akal ya. Ini saya nggak paham juga dengan kuasa hukum dari KPU yang hadir tadi ya. Yang kuasa hukum tadi ini malah sering sekali bertanya dan mencoba mengklarifikasi bahwa shortcode ini nggak boleh dibuka, takut softwarenya Sirekap ini mau dijual gitu loh, iya kan? Ada tuduhan bahwa kami ingin menjual. Ada tuduhan bahwa yakin ini mau menjual software Sirekap. Kepada siapa? Kepada siapa mau jual? Siapa mau Sirekap ini kan customize, ya kan? Siapa yang mau beli? Orang yang beli cuma KPU. Kan beda dengan aplikasi swasta lainnya kan, banyak peminatnya, banyak yang memang kebutuhan. Supply demand jelas. Didesain yang dan cuma diperuntukkan untuk satu tujuan tertentu saja. Kepentingan KPU saja gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal dan cenderung bodoh ya menurut saya. Jadi kuasa hukum ini juga harus melihat ya. Bisa menyebutkan nama Muhammad Ruliandi. Saya nggak itu kuasa kenal hukumnya. Ya. Dan ini mungkin kuasa hukum yang sama juga mempersoalkan yakin di petun ya. Betul ya? Iya. Jadi masih ingat Kang Iwan? Mereka sudah menggugat ke petun. kuasa hukum KPU sudah mengajukan 3
gugatan terhadap kami Yakin di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya ingat tuh dalam program kita dulu, iya, padahal betul. Yakin ini kan bukan penyelenggara negara. Betul. Lo kenapa digugat? Jadi alangkah naifnya bangsa ini kalau ada kuasa hukum. Saya tadi merasa lembaga gini, seperti Bu, ini. Kang Abi, Pak Ted, kalau saya ini naif, Ya. urusan hukum, urusan teknis, ya. saya pikir wajar aja. Saya cuma tahunnya dulu belajar nulis berita gitu, menganalisis berita ya, Kang ya. Jadi, Bu. Tapi kalau pandangan-pandangan para ahli yang tadi dijelaskan dan ternyata reasoningnya menurut saya nggak masuk. Jadi ya. kalaupun kode program Alangkah lumayannya saya sebagai orang yang naif gitu loh. Paling nggak masih mencoba memaksimalkan reasoning saya gitu, Kang. ya. Gimana, Bu? Jadi kalaupun mereka khawatir kode programnya nanti dicontoh orang lain atau nanti dimanfaatkan untuk apa, sebetulnya yang kita khawatir itu adalah sebetulnya ini proses direkapitulasi itu algoritmanya atau kode programnya nggak ada yang rumit, itu sederhana, semua orang bisa buat. Jadi bukan masalah kita mau mencontoh atau apa, tidak ada yang mau mencontoh karena itu bisa semua orang kita buat. Yang rada itu mungkin adalah konversi tadi ya, konversi dari unggah itu. Dan justru kita mau melihat, memastikan setidaknya algoritmanya benar tidak, bahwa algoritma yang ada di unggah dan konversi yang sirekap asli itu benar nggak menghasilkan kesalahan 154.000 sekian TPS. Kalau benar, kok bisa software seperti itu lolos dari audit dan sertifikasi? Gak Apa mungkin. tidak diuji? Gak mungkin. Nah, jadi ini memang untuk membuka saja tabir apa sih Pasti sebenarnya bagaimana yang terjadi gitu. Ya. Jadi gini, Bu, ini kan dari sisi Ibu, dari sisi pandangan ahli, sidang ke depan pun saya bayangkan masih ada lagi yang harus Ibu hadapi kan? Saya sudah selesai, mungkin ahli yang jadi lain. kontra argumen mungkin akan berlanjut nanti di sana, apakah teknis atau yang lain. Agenda berikutnya bagaimana agendanya, Pak? Ya, di sidang berikutnya hari ini memang aneh karena sudah diagendakan setelah ahli KPU ada juga saksi KPU, ketua IT atau kepala IT KPU, beliau hadir di ruang sidang. Tapi tiba-tiba majelis memutuskan untuk menghentikan sidang dan mungkin besok atau minggu depan, dan KPU juga bingung kenapa saksi mereka diminta untuk hadir tapi tidak diperiksa. Dan dari sisi kami sudah diajukan Pak Roy Suryo, karena memang Pak Roy adalah ahli IT komunikasi dan juga pembuat undang-undang. Dan beliau juga waktu itu terlibat dalam pembuatan undang-undang KIP. Jadi beliau sangat memahami dua sisi dari isu ini. Ada juga Mas Anas, Hairul Anas Waidi, yang sudah dikenal luas, yang sudah menjadi ahli juga di MK dan pembuat robot. Dan Kang Abi juga diajukan sebagai saksi untuk menjelaskan soal APDI, keanggotaan Yakin dalam APDI, bahwa kami memang berjuang secara nyata dan tidak melakukan sengketa ini untuk menjual sirekap ke pihak asing. Jadi itu akan semua terjadi di sidang berikutnya. Kapan jadwal kira-kira? Belum tahu. Bentar. Ada juga informasi tadi pagi dari KPU bahwa mereka ingin menghadirkan ahli tata usaha negara atau tata negara. Dan sangat aneh majelis tiba-tiba menghentikan sidang dan tidak mau kasih informasi kapan sidang berikutnya. Jadi kami nggak tahu. Nanti mungkin ada info dari Panitera, tapi belum ada informasi. Terima kasih Pak Ted, Ibu Dr. Deoni. Dari Kang Abi untuk menyimpulkan atau ada yang katakanlah kan layak tetap punya hope kita, harapan. Ya sampaikan Kang untuk mengunci diskusi nih Kang. Sederhana aja, saya berharap
saya Abi, saya juga engineer. Ya, saya menghimbau aja nih buat Rektor ITB, Saudara Reni ini kan teman saya satu angkatan temennya. Cobalah kita perbaiki ini semua. Ini persoalan mestinya diselesaikan secara yang kemarin sesama udahlah teman kita lupakan angkatan di ini nih di di warung kopi mestinya. Warung kopi. Kedua, buat teman-teman developer dari teman-teman ITB juga, ayo kita buka semua, libatkan semua lah, buktikan bahwa apa yang diduga oleh banyak orang itu tidak benar gitu kan. Dan saya yakin sekali Sirekap ini kado terbaik sebenarnya. Cuman kalau kado terbaiknya dicawe-cawe oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jadi tidak baik. Ayo, saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi atas harian Pak Ted, Kang Abi dan Bu Dr. Leoni, terima kasih. Biar nanti tentu saja penonton Bravos Channel yang menyerap ini Bu, ya Bang, Kang Abi, Pak Ted, dan selanjutnya kita tunggu kabar berikutnya untuk persidangan mendatang. Gitu Pak Ted ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.